Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fatih Syuhada. Saya mengajar pelajaran matematika untuk khusus kelas 10. Oke, tak perpanjang kalam, karena kita menggunakan YouTube, silahkan absen terlebih dahulu di live komen kita. Kemudian setelah kalian upload kalian komen absen kalian bisa dengarkan materi ini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di live comment. Nanti saya jawab di pertemuan selanjutnya. Dan ketika memang kalian mau mencatat di setiap slide, silakan klik pause dulu. Nanti kalau sudah selesai mencatat, baru di play lagi. Oke, kita akan mempelajari tentang eksponensial dan logaritma, tapi karena subtopik kita kali ini adalah eksponensial terlebih dahulu. Next. Oke. Nah, apa itu eksponensial? Eksponensial adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Misal 4 pangkat 3, artinya sama dengan 4 kali 4 kali 4. Menunjukkan perkalian berulang 3 buah bilangan 4. Artinya, bilangan yang dikalikan secara berulang itu disebut bilangan pokok, sedangkan bilangan yang menunjukkan banyaknya bilangan pokok tersebut adalah sebagai pangkat atau eksponen. Jadi kita kalau ngomong eksponen akan ngomongin tentang pangkat dan akar. Kenapa akar? Nanti kita bahas. Nah, bilangan berpangkat atau eksponen ini ada 4 tipe. Tipe pertama adalah tipe yang berpangkat positif. Tipe kedua, tipe yang berpangkat negatif. Tipe ketiga berpangkat 0. Tipe keempat adalah berpangkat pecahan atau berbentuk-bentuk akar. Nah, inilah yang disebut bentuk akar tadi. Next. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat bilangan positif yang pertama adalah ketika adalah A pangkat M dikali A pangkat N, maka menjadi A pangkat M plus N. Artinya, ketika ada dua buah bilangan, bilangannya sama-sama A gitu ya, tapi pangkatnya berbeda, maka pangkatnya kita tambah. Oke, kalau ada dua buah bilangan, bilangannya sama, pangkatnya yang berbeda, pangkatnya kita tambah. Baik kali. Kalau kali tambah, kalau dibagi kita kurang. Oke, konsepnya kalau kali tambah, kalau bagi dikurangi. Ketika bilangannya sama, pangkatnya berbeda. Contoh, ketika kita punya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3, maka kita bisa hitung menjadi 4 pangkat 2 tambah 3 atau sama dengan 4 pangkat 5. Next, ketika ada A pangkat M, ketika kita punya bilangan yang sudah berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya kita kali menjadi A pangkat M kali N. Oke, contoh, semisal kita punya tadi 2 pangkat 2 pangkat 3, maka kan bisa ya kita hitung 2 pangkat 2, 4, terus kemudian 4 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 64. Atau bisa kita hitung, karena 2 pangkat 2 terus pangkatin lagi 3, maka jadi 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sama-sama 64. Ya. Terus yang ketentuan keempat, mohon maaf. Ketika ada tadi, perhatikan konsepnya tadi. Kalau tadi konsepnya adalah A pangkat dua buah bilangan yang sama pangkatnya beda. Kalau sekarang dua buah bilangan beda tapi pangkatnya sama. Oke, pahami konsepnya. Dua buah bilangan beda tapi pangkatnya sama. Artinya kalau ada A kali B pangkat M, ini masalah penulisan saja, boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini, maka bisa kita pecah menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, begitupun pembagian bisa kita pecah seperti ini. Oke, saya rasa mudah dan bisa difahami oleh kalian semua. Next, nah kalau yang berpangkat negatif, maka menjadi seperpangkat A pangkat bilangan positif ya. Atau bisa kita katakan menjadi kalau A pangkat negatif itu, kalau kita dalam bentuk pembagian, maka udah kita pindahin ke bawah aja, terus pangkatnya kita positifin. Oke, kalau ada A pangkat bilangan negatif, bilangannya kita pindahin ke bawah, terus pangkatnya kita positifin.
Contoh. Nah, ketika kita punya 4 pangkat min 3, udah jadi 4 pangkat 3 dia di bawah nih, 4 dia di bawah nih, terus pangkat 3 ini kita ubah jadi positif. Nah, berlaku kebalikannya kalau 4 pangkat 3 kita ubah jadi 1/4 pangkat min 3. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya bilangan berpangkat 0 artinya segala apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Oke, nggak mungkin bilangan kalau nggak dipangkatin 0 nggak hasilnya 1. Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. Dan seterusnya. Kemudian, next. Ya. Oke, sebelum ke sini, kalau tadi bilangan berpangkat 0, 1. Terus kalau berpangkat 1 gimana? Nah, kalau berpangkat 1 kayak 4 nih. 4 pangkat 1 ya 4 gitu. Jadi kalau dalam kita biasa sehari-hari, kita menulis 4 pangkat 1 ya kita tulis 4 aja. Nggak usah kita tulis 4 pangkat 1. Jadi kalau nanti kita ketemu latihan soal yang mengharuskan 4 pangkat 1 gitu ya. Nggak usah kita tulis 4 pangkat 1. Kita tulis 4 aja. Gitu. Jadi segala sesuatu yang pangkatnya 1 kita tulis, angka itu sendiri juga sudah mengartikan hal tersebut. Next. Nah, terakhir yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat bentuknya bilangan pangkat bilangan pecahan atau menjadi bentuk akar. Nah, penulisan pangkat pernya mau seperti itu atau seperti ini sama aja ya. Hanya penulisan saja. Sifat yang pertama adalah kalau ada A pangkat M per N, maka bisa diubah menjadi A pangkat per N, pangkatkan lagi M. Ini sama kayak sifat tadi bilangan positif ya. Ketika A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A pangkat M kali N. Kan? Kayak yang ini nih. Kayak yang ini nih. Nah, sama ya. Cuma kalau dalam tadi, yang ini, yang mana? Ini ya. Yang ini maka A pangkat seper N kali M. Berarti M kali 1, M kan? M per N sama aja. Kayak gini nanti hasilnya. Nah, ini yang menghasilkan bentuk akar. Kalau ada A pangkat M per N, maka adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Bacanya akar pangkat N dari A pangkat M. Artinya kalau misal kita punya nih 4 pangkat 3 per, jangan 3 per 2 deh. Saya ubah, misalkan 4 pangkat 4 per 3. Oke. Mau ditulis seperti ini, mau ditulis seperti itu sama saja. Oke. Jadi kalau kita punya 4 pangkat per 3, jadi akar pangkat 3 ya dari 4 pangkat 4. Oke. Selanjutnya, kalau A pangkat seper N, maka akar pangkat N dari A. Jadi maksudnya adalah kalau kita punyanya tadi di sini 4 pangkat sepertiga, berarti akar pangkat 3 dari 4. Ya, begitu. Next, yaitu adalah kalau kita punya akar pangkat tadi nih, bilangan pangkat 1. Kalau 4 pangkat 1 ya kita tulisnya 4 aja, nggak usah kita tulis 4 pangkat 1 gitu kan. Sama kayak akar, kalau akar pangkat 2 dari suatu bilangan atau suatu apapun di sini nantinya, kalau akar pangkat 2 kita bisa tulis segini aja, akar aja, nggak usah akar pangkat 2. Kenapa? Karena ini sudah memastikan ketika kita nulis ini, itu sama dengan kita menulis ini. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir di slide terakhir adalah ketika kita punya ada beberapa hal ya. Ketika akar A dikali akar B, maka bisa kita jadikan akar A kali B. Begitupun pembagian. Tapi tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau akar 4 kali akar 3 bisa kita hitung menjadi akar 4 kali 3. Sama dengan akar 12. Tapi tidak bisa kalau dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Misal akar 4 tambah akar 3, nggak boleh kita sama dengan kan jadi akar 7. Nggak boleh.
Tapi kalau akar 4 kali akar 3 boleh jadi akar 12. Kemudian begitupun sama dengan pembagian maksud saya. Nah, kemudian yang ketiga, A akar B ditambah C akar B. Ya lihat ya, bilangan depannya beda tapi akarnya sama. Maka bilangan depannya boleh kita jumlahkan, akarnya kita keluarin. Kemudian yang terakhir, kemudian begitupun juga sama dengan pengurangan gitu ya. Nah, terus akar C kali akar C sama dengan C. Ini penurunannya aja. Akar C kali akar C berarti kan bisa akar C kali C. Akar C kali C berarti kan akar dari C kuadrat. Nah, tadi kalau kita nulis kayak gini berarti akar pangkat 2 dari C kuadrat ya. Berarti sama dengan C pangkat 2/2. Sama dengan C. Oke. Jadi kalau ada akar C kali akar C, jangan kalian tulis akar C kuadrat. Ngapain? Udah tulis aja akar C kali akar C sama dengan C. Terakhir, A akar B kali akar C akar D sama dengan, nah ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian sebenarnya, yaitu kalau ada A akar B, C akar D dengan bilangan depannya beda, bilangan dalam akarnya beda, maka A kali C, yaitu kemudian dikaliin dengan akar dari B kali D. Oke. Gini tuh, selanjutnya kita latihan soal. Kita latihan soal 2 soal, selebihnya nanti saya kasih file-file latihan soalnya. Oke. Yang pertama, ketika kita punya A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 5, per A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 2, ini titik ini sebenarnya hanya pemisah penanda kali. Sebenarnya boleh kalian tulis A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 5 tanpa pemisah titik ini pun juga sama aja. Saya nggak akan salahkan. Cuma saya membiasakan memisahkan itu dengan titik kalau di file Word ini. Supaya kenapa? Karena kalau di file Word ini nggak saya pisahkan dengan tanda titik, jadi tidak terlalu begitu kelihatan jaraknya. Tapi kalau di buku tulis kalian boleh tulis A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 5 ini tanpa pemisah titik juga nggak apa-apa. Akan kalau bisa seperti itu. Oke, nah jadi karena ini kita kaliin dengan ini nggak bisa ya, karena bilangannya beda, pangkatnya beda, ya, maka kemudian kita cari yang sama, yaitu samanya ke bawah kan, karena ini kali dan bagi, samanya yang bawah kan, berarti nanti menjadi kita pisah satu-satu, A pangkat 2 per A pangkat 3, B pangkat 3 per B pangkat 2, C pangkat 5 per C pangkat 2, ujungnya dipangkatkan min 1. Kemudian A pangkat 2 per A pangkat 3 berarti tadi kita punya sifat pemangkatan adalah kalau bilangannya sama namun pangkatnya berbeda dan posisinya pembagian adalah pangkatnya kita kurangi. Sehingga A pangkat 2 per A pangkat 3 menjadi A pangkat 2 min 3. B pangkat 3 per B pangkat 2, B pangkat 3 min 2. Dan C pangkat 5 per C pangkat 2 adalah C pangkat 5 min 2. Kemudian terakhir adalah A pangkat min 1, B, ya kan, 2 min 3 min 1 kan, B 3 min 2, 1, ya B pangkat 1 bisa kita tulis B aja, terus C pangkat 5 min 2 sama dengan C pangkat 3, kemudian pangkatkan min 1. Nah, kalau sudah sampai sini, bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama, kalau ada pangkat kan kita pangkatin lagi, jadinya pangkatnya negatif ya. Pangkatnya kita kaliin, sorry. Kalau ada pangkat kita pangkatin lagi, pangkatnya kita kaliin. Artinya kalau ada A pangkat min 1 dipangkatkan lagi min 1 menjadi A pangkat min 1 kali min 1. Hasilnya A pangkat 1. Begitu juga B. B pangkat 1 kali min 1 jadi B pangkat min 1. C juga begitu. C pangkat 3 dipangkatkan lagi min 1 artinya C pangkat 3 kali min 1. Nah, C pangkat min 3. Nah, kita lihat yang pangkatnya masih negatif yang mana? Yang B sama C kan? Nah, maka B sama C kita pindahin ke bawah. B-nya yang tadinya min 1 berubah jadi B pangkat 1. C yang pangkat min 3 kita rubah menjadi C pangkat 3. A-nya tetap di atas. Kenapa? Karena A-nya pangkatnya positif. Jadi sisa A per B kali C pangkat 3. Kemudian langkah kedua bisa kita hitung menjadi tadi ya, kan kalau pangkat min itu kan menjadi seper pangkat positif ya kan. Nah, berarti seper A pangkat min 1 B C pangkat 3. Nah, ini kan ya.
Sama kan kalau kayak definisi bilangan berpangkat bilangan negatif. Kemudian kita lihat mana yang masih berpangkat bilangan negatif. Yang ini kan, yang A kan, A-nya kita pindahin ke atas. Oke, kalau pangkat negatifnya di atas, kita pindahin ke bawah. Kalau pangkat negatifnya di bawah, kita pindahin ke atas. Hanya pindahin ke atas, dengan pangkat 1, min 1-nya berubah menjadi positif, jadi pangkat 1. Ya, tadinya kan gini ya, kalau secara penulisan kan tadi 1 kali A kan. Cuma karena 1 kali A ya A jadinya doang gitu. Dan A pangkat min 1 berubah menjadi A pangkat 1 karena sudah pindah ke atas. Oke. Nomor 2, ini soalnya nanti, kalau memang kalian bisa kerjakan silakan dikerjakan. Kalau enggak nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke, nomor 3, akar 75, kita ingat-ingat materi SMP kita waktu itu, kalau ada akar seperti ini yang nggak bisa kita akarkan, maka adalah caranya cari 2 buah bilangan yang kalau dikali hasilnya adalah bilangan 75. Tapi dengan ketentuan salah satu bilangannya ini bisa kita akarkan. Contoh gini, kalau ada akar 24, kita cari 2 buah bilangan. Oke, 24 berarti 2 sama 12. Kemudian 3 sama 8. Kemudian 4 sama 6. Oke, kita kaji satu-satu. 2 kali 12, iya hasilnya 24. Tapi 12 nggak bisa diakarin kan? 2 juga nggak bisa diakarin. So, jadi kita jangan pilih itu. Kemudian 3 sama 8. 8 nggak bisa kita akarkan, begitupun dengan 3. So, kita jangan pilih itu. Langsung pilih coba yang keempat. Oke, akar 4 bisa diakarin. Akar dari 4 berapa? 2 kan? Nah, berarti akar 6 tetap akar 6. Akar 4 jadi 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi akar 24 adalah 2 akar 6. Gitu. Oke, sebenarnya boleh juga sih kalau kita tadi akar 24, kita pilihnya 2 kali 12. 2 kali 12 kan? Berarti 2 kali 12. 12 itu akar 4 kali 3. Ya kan? Oke. 2, akar 2 kali akar 12. Akar 4 itu adalah 2 kan? Akar 12 itu adalah 4 kali 3. 4 kali 3 berarti 4-nya diturunin. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Akar 4-nya 2. Jadi 2 akar 6 sama-sama aja. Tapi caranya lebih panjang. Kalau kalian bisa langsung menemukan yang pastinya, langsung ketemu. Jadi cari angka perkalian 2 buah bilangan yang salah satunya bisa kita akarkan. Oke, berarti kalau 75, kan sebenarnya bisa aja 15 kali 5 ya, tapi 15 nggak bisa diakarin, 5 nggak bisa diakarin, maka kita pilih 25 kali 3, sehingga 25 bisa kita akarin jadi 5 akar 3. Begitupun 2 akar 12, akar 12 itu adalah sebenarnya bisa kan 2 kali 6, tapi karena akar 2 dan akar 6 nggak ada, ya kan nggak bisa kita akarin, maksudnya bukan nggak ada ya, bisa mungkin tapi hasilnya negatif kan, hasilnya bilangan koma-komaan. Jadi ya udah kita cari yang gampang, yaitu 4 kali 3, 4 kali 3 kan 12 kan, nah sama aja gitu. Sehingga akar 4 bisa kita akarin. Akar 4 berapa? 2 kali 2 4. Kemudian yang terakhir akar 27 kita bagi 3, yaitu adalah akar 9 kali akar 3. Kenapa akar 9 yang kita pilih? Karena akar 9 bisa diakarin yaitu 3. Oke, ternyata mempunyai akar sama nih, akar 3, akar 3, akar 3. Maka akar 3-nya bisa kita keluarin, 5 tambah 4 kurang 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Next meeting kita akan bahas lebih banyak contoh-contoh soal tentang eksponensial. Setelah kita bahas eksponensial, kita akan membahas tentang logaritma. Oke, demikian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol-protokol kesehatan kalau kita harus pergi kemanapun. Tapi kalau memang tidak terlalu penting, usahakan tetap di rumah. Kalau memang penting, ya udah kita pergi, tapi tetap jaga protokol kesehatan kita. Tentunya tetap selalu jaga protokol keimanan kita juga, agar kita selalu istiqomah dalam beribadah dan memotivasi diri kita untuk senantiasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini juga kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali bertatap muka seperti sedia kala. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwan minkum. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.